Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita belajar tema 7 perkembangan teknologi. Subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan. Pembelajaran 5 dan 6. Pembelajaran 5. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Kamu bisa minta bantuan pada orang tua atau gurumu. Daya tahan artinya kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan. Teknologi artinya keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Pengemasan artinya tahap paling akhir pada proses pembuatan produk-produk olahan pangan. Kedap udara artinya tidak mudah atau tidak dapat dimasuki atau ditembus oleh udara. Buatlah kalimat baru menggunakan kata-kata di bawah ini. 1. Daya tahan. Kalau membuat kalimat berarti dalam kalimat itu harus ada kata daya tahan. Contohnya, dengan daya tahan yang baik, makanan kemasan bisa dikirim hingga ke luar negeri. 2. Teknologi. Teknologi tepat guna diperlukan untuk meningkatkan hasil panen padi. 3. Pengemasan. Pengemasan yang baik akan meningkatkan daya tahan makanan. 4. Kedap udara. Ruangan itu sangat kedap udara sehingga sulit untuk bernafas di sana. Simaklah cerita gurumu tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Hari semakin siang, Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. Maaf Benny, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt Benny, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam.
Beragam artinya bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasa. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Volume benda. Nah, di sini ada kotak A, ada kotak B, dan ada kotak C. Dalam kotak itu pasti ada isinya. Nah, isi itu dinamakan dengan volume. Volume adalah isi, ya. Jadi yang ada dalam kotak itu misalnya air susu. Nah, isinya itu namanya volume. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Ternyata volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Percobaan mengukur volume. Ikuti langkah-langkah berikut. 1. Kumpulkan botol minum dari setiap anggota kelompok. 2. Siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran sama. 3. Ukur volume dari air minum di setiap botol minum. 4. Tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar di bawah ini. Contoh, Udin, Siti, Edo, Dayu, dan Beni. Di sini ada batasnya. Seperti Udin, ya, ini ada garis biru. Garis biru itu menandakan bahwa minuman Udin kalau dituang dalam gelas yang sama, itu tingginya yang ada batas birunya itu, ya. Di sini Udin, Siti, Edo, Dayu, dan Beni. Kamu perhatikan, maka botol minum milik titik-titik memiliki volume paling banyak. Kamu lihat, oh ternyata botolnya Siti ini yang paling penuh. Sehingga nomor 5 harus diisi dengan Siti. Kemudian yang nomor 6, botol minum milik titik-titik memiliki volume paling sedikit. Ternyata yang paling sedikit adalah Edo. Sehingga nomor 6 kita isi dengan botol minum milik Edo memiliki volume paling sedikit. Membandingkan volume benda, amati gambar berikut. Lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak. Tentu saja yang paling besar adalah yang berisi galon yang paling besar ini. Jelas isinya lebih banyak. Mengurutkan volume benda cair, amati gambar berikut. Ini ada kotak susu diberi nomor 1, 2, dan 3. Urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Sehingga kalau kita perhatikan yang paling sedikit adalah 3. Berarti kita isi 3, 2, dan 1. Pembelajaran 6. Cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi, tempe, serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kemudian direndam selama 12-18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu, kacang kedelai dikukus atau direbus
hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe. Melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Gunakan kata-kata dalam kotak untuk membantumu. Ini mengisi kotak dan isiannya ada di bawahnya ya. Kalian disuruh untuk memilih. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui teknologi pangan. Bahan utamanya adalah kacang kedelai dan ragi tempe. Ragi tempe berguna dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat suhu kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Setelah 1 atau 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebut kacang kedelai. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Gelas untuk menuangkan air berukuran kecil. Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh. Nah, kalian perhatikan di sini bahwa dalam panci yang besar ini bisa diisi dengan gelas. Kita hitung bersama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi satu panci terisi penuh air setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya volume satu buah panci setara dengan 9 gelas satuan. Jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak. Di nomor 1 itu diisi dengan, nah di sini ada 3, yang kedua ada 10 gelas, yang ketiga ada 2 gelas, yang keempat ada 6 gelas, dan yang terakhir nomor 5 ada 1 gelas. Maka lingkari volume air yang lebih banyak. Yang mana? Berarti yang ini yang harus kalian lingkari, karena ini adalah berisi air yang paling banyak, berisi 10. Bacalah teks bacaan berikut. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng, rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis makanan yang akan dibuat.
Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Amati hasil diskusi mengenai berbagai akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Muncul sikap tenggang rasa, berbeda pendapat, perang antar suku bangsa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, memicu pertengkaran, menghargai perbedaan, memaksakan kehendak, memperkaya wawasan, tidak mau bersatu. Tuliskan kembali sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan pada tabel berikut. Kalian memilih yang perlu ditiru dan yang perlu dihindari. Kemudian jawabannya dimasukkan di dalam tabel. Sikap yang perlu ditiru memberi akibat yang positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Sehingga kita tahu bahwa yang perlu ditiru adalah muncul sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain. Sedangkan yang perlu dihindari berbeda pendapat, perang antar suku bangsa, memicu pertengkaran. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Guru. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.